Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas soal UM Undip tahun 2013 bidang studi IPA Biologi. Kita mulai dari nomor 21. Oke ya, kita bacakan nomor 21. Sifat-sifat dari sebagian mikroorganisme yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk membantu menghasilkan produk makanan dan minuman yang bernilai tinggi adalah di bawah ini kecuali. Nah, ini adalah bioteknologi ya, sahabat cerdas ya. Bioteknologi ada dua. Yang pertama bioteknologi konvensional, biasanya dikenal sebagai proses fermentasi. Fermentasi bisa menghasilkan produk makanan dan minuman bernilai tinggi. Contohnya seperti yogurt, kemudian tempe, kecap. Nah, ini contoh bioteknologi yang melibatkan mikroorganisme secara langsung. Nah, contohnya mikroorganisme itu digunakan karena apa? Karena satu organisme ini uniseluler, sehingga mudah kita lakukan treatment untuk kita isolasi, kemudian kita kembang biakan, reproduksinya sangat cepat sekali dengan pembelahan diri, sekaligus dia bisa melakukan respirasi secara anaerob, sehingga bisa mengubah zat tertentu menjadi zat-zat yang lebih baik. Contohnya seperti susu diubah jadi yogurt, kedelai jadi tempe, kedelai jadi kecap, seperti itu. Nah, jadi salah satunya adalah berukuran mikroskopik ya, kemudian mampu melakukan metabolisme anaerob, berkembang biak dengan kondisi optimum atau kondisi terbaik. Selain itu, juga bioteknologi modern. Nah, salah satunya adalah rekayasa genetika dengan menggunakan mikroba sebagai agen untuk menghasilkan produk makanan baru. Seperti tanaman transgenik, jagung transgenik bisa menghasilkan laktoferon ya. Nah, sehingga jagung ini tahan terhadap hama, berkualitas tinggi. Ini dengan teknologi yang disebut sebagai teknologi plasmid. Jadi yang bukan sifat mikroorganisme adalah C, kemampuan menghasilkan antibiotik. Antibiotik bukan makanan dan minuman, tapi di bidang farmasi atau obat-obatan. Demikian nomor 21, kita lanjutkan nomor 22. Studi kesamaan perbedaan struktur tubuh berbagai spesies dapat dijadikan pendukung teori evolusi. Nah, salah satunya bukti evolusi ya, itu ada beberapa hal, sahabat cerdas ya. Ada favoheia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pertama adalah adanya variasi di dalam satu keturunan, yang kedua adanya fosil, yang ketiga adalah homologi alat gerak tubuh. Ya, homologi ini disebut sebagai anatomi perbandingan. Ya, biasanya memiliki kesamaan asal usul tapi punya perbedaan fungsi, seperti contohnya pada kaki depan kuda dengan tangan manusia ya, atau dengan sayap kelelawar, itu homologi. Yang keempat ada embriologi perbandingan, perkembangan embrionya. Yang kelima ada isolasi geografis ya, dan yang terakhir yang keenam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu alat-alat tubuh yang tersisa. Jadi di sini kesamaan perbedaan struktur tubuh itu adalah struktur anatomi perbandingan atau yang disebut sebagai homologi. Ya, bukan bentuk luar tapi organ dalam seperti alat gerak, anatomi tulang ya. 22C, kita lanjutkan 23. Ciri kromosom dengan sentromer yang terletak di tengah memiliki dua lengan yang sama panjang seperti huruf V. Jadi bentuk kromosom itu ada 4 berdasarkan letak sentromernya ya. Jadi yang pertama ada yang disebut submetasentrik, yang kedua ada metasentrik,
Nah, kemudian yang ketiga ada akrosentrik, dan yang terakhir adalah telosentrik. Nah, bagaimana letak sentromernya? Jadi submetasentrik itu agak ke tengah seperti huruf L. Kalau metasentrik pas di tengah berarti seperti huruf V, berarti jawabannya ini metasentrik. Kalau akrosentrik agak ke ujung seperti huruf C. Lah, telosentrik itu pas di ujung sentromernya sehingga menyerupai huruf I. Oke, 23D, kita lanjutkan 24. Hasil akhir dari glikolisis, jadi tahapan respirasi aerob, itu ada glikolisis, kemudian dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron. Ya, ada 4 tahap. Pertama kali glukosa masuk ke dalam sel, itu akan dipecah menjadi zat yang disebut sebagai 2 asam pirufat, sahabat cerdas ya. Nah, jadi ini C6H12O6 nanti menjadi 2C3H4O3. Nah, disinilah yang disebut sebagai glikolisis yang terjadi di dalam cairan sel atau sitoplasma. Kemudian terbentuk produk, ini C-nya tetap 6, hanya berkurang, nanti ketemu dengan NAD, nanti terbentuk 2 NADH2, dan ada energi yang berupa ATP, nanti terbentuk 2 ATP. Nah, ini produknya ada 3 ya, ada 2 asam pirufat, ada 2 NADH sama 2 ATP. Jadi jawabannya C24, yaitu asam pirufat. Kita lanjutkan 25. Hormon pada tumbuhan yang berperan memperpanjang sel. Jadi hormon pada tumbuhan itu yang memicu ada 3 hormon utama, singkatannya GAS. Yang pertama ada hormon giberelin, yang kedua adalah auksin, yang ketiga adalah sitokinin. Jadi pertama kali proses pertumbuhan itu diinisiasi dengan sitokinesis, yaitu adalah pembelahan sel. Maka kalau di pembelahan sel ya, jadi selnya itu membelah, itu pakai sitokinin. Setelah itu terjadi pemanjangan sel. Ya, setelah pemanjangan sel, pembesaran, sehingga tanaman akan tumbuh raksasa. Nah, jadi kalau yang berperan pemanjangan itu adalah auksin, makanya ada hormon auksin itu untuk menyebabkan batang itu jadi tinggi, sehingga tinggi itu bisa diukur menggunakan alat auksanometer atau busur tumbuh. 25B, 26. Kelainan pada tulang di mana tulang belakang melengkung ke samping, jadi kuncinya samping S. Nah, ini yang disebut skoliosis. Molor, dari tulang belakangnya ke depan. Ya, jadi tulang punggungnya ini ke depan. Nah, kalau kifosis aki-aki bungkuk K, jadi tulang belakangnya jadi ke belakang. Kalau artritis itu radang pada sendi, ya. Kalau lordosis nggak ada ya. Jadi jawabannya skoliosis, yaitu ke samping. 26E, 27. Jaringan epitelium pada kantung kemih termasuk ke dalam. Jadi jaringan pada hewan itu kan ada 4 ya, sahabat cerdas ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada pengikat, kemudian epitel, nah ini paling luar, kemudian saraf dan otot. Nah, epitelnya kan ada 4 ya, parikesit. Jadi ada yang berbentuk gepeng pipi, ada yang berbentuk kubus, ada balok, silinder, sama ada yang berubah-ubah bentuknya, namanya transisional. Lah, epitel yang ada di sekitar ya ekskresi, alat ekskresi ya, itu ada singkatannya jalan terus ke utara, jalan terus ke utara. Ada ginjal, ureter, kantung kemih, uretra. Nah, ini ada rongga ginjal gitu ya. Kemudian ini ada ureter yang atas, kemudian kantung kemih, dan terakhir adalah uretra. Nah, di sekitar bagian sistem ekskresi ini adalah epitelnya berbentuk peralihan atau yang disebut sebagai epitel transisional. Jadi jawabannya 27 adalah E, sahabat cerdas ya. Kita lanjutkan 28. Mekanisme transportasi dari sel ke sel dikendalikan bagian sel yang disebut apa? Jadi ini ada bagian luar dari sel yang mengatur keluar masuknya zat. Ya, bisa keluar masuknya zat. Yaitu apa? Nah, ini yang mengatur transport. Jadi semua transportasi zat itu diatur oleh bagian yang paling luar yang dikenal sebagai membran sel. Nah, nanti ada transport pasif ya. Contohnya ada air yang masuk seperti osmosis atau zat-zat terlarut masuk melalui
difusi atau difusi terbantu, atau transport aktif. Misalnya ada transport ion, pompa ion, kemudian ada memasukkan zat melalui endositosis atau pengeluaran melalui eksositosis. Ini ya sahabat cerdas, jadi jawabannya adalah 28E, transport memban. Kita lanjutkan 29. Organisme yang mampu melaksanakan memanfaatkan energi langsung dari matahari adalah, jadi organisme yang bisa, jadi organisme itu kan ada dua ya sahabat cerdas ya. Ada yang disebut autotrof, itu yang bisa memanfaatkan energi langsung, yaitu mengubah zat anorganik ya. Nah, nanti menjadi organik. Tapi kalau organisme yang memanfaatkan energi langsung tanpa mengubah namanya heterotrof. Jadi langsung memanfaatkan zat organik ya. Nah, autotrof ini yang nomor 1 ini ya, jadi memanfaatkan energi itu ada dua. Satu ini ya. Jadi yang autotrof ini ya, auto itu sendiri ya, bisa bersumber ada fotoautotrof melalui fotosintesis atau bersumber dari energi kimia selain cahaya. Ya, namanya kemosintesis. Lah, fotosintesis contohnya adalah tumbuhan atau yang dikenal sebagai produsen. Jadi jawabannya A ya. Sementara kalau heterotrof ini nanti ini heterotrof semua ya. Kalau ini umum ini 29A. Kita lanjutkan nomor 30. Akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan sumber daya alam yang tidak bijaksana, kecuali contohnya kemunduran, nah ini buruk, pencemaran buruk, timbulnya gangguan buruk, nah yang bagus kemajuan. Ya, jadi ini adalah yang tidak bijaksana kecuali berarti yang bagus, kemajuan dari budaya istiadat sebagai akibat dari adanya pendatang yang berhubungan dengan kegiatan proyek pendayagunaan sumber daya alam. Oke ya, nomor 30E, kita lanjutkan 31. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh adanya apa? Jadi demam berdarah dengue salah satunya itu disebabkan paling utama ada virus dengue. Lah, virus ini ada di dalam tubuh nyamuk. Ya. Nah, biasanya nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini ya di kelenjar ludahnya nanti bisa menginfeksi manusia. Nah, sehingga manusia itu terserang oleh virus ya, menyerang kapiler darah sehingga kapilernya pecah, bisa terjadi perlukaan di dalam kapiler darah. Akibatnya trombositnya akan pecah, akan digunakan untuk menutup luka-luka di kapiler sehingga menyebabkan trombosit itu turun. Jadi jawaban yang tepat adalah interaksi virus dengue, nyamuk dan menginfeksi manusia itu paling lengkap ya. 31E. Kita lanjutkan nomor 32. Ketersediaan energi, interaksi populasi, dan heterogenitas habitat merupakan faktor yang penting dalam mengatur keanekaragaman. Jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 sahabat cerdas. Yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua jenis atau yang disebut sebagai spesies, dan yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen itu harus satu spesies yang sama, tapi dia beda varietasnya. Kalau keanekaragaman spesies bisa beda spesies. Berarti kalau beda spesies nggak dalam satu populasi, berarti antar populasi. Antar populasi. Kalau ekosistem berarti beda ekosistem. Contohnya ada hutan tropis, ada padang rumput, ada gurun ya, seperti itu. Nah, di sini adalah interaksi populasi, berarti berbeda antar populasi. Jadi jawabannya keanekaragaman tingkat jenis. Oke ya. 32A. Kita lanjutkan nomor 33. Senyawa asetil CoA merupakan produk fiksasi dari CO2. Jadi CO2 itu diikat oleh ribosa bifosfat nanti dengan perantara enzim rubisco akan menghasilkan zat namanya asam fosfogliserat ya, nanti menjadi fosfogliseraldehid dan kembali ke RUBB. Lah, inilah yang disebut sebagai reaksi gelap fotosintesis, namanya siklus Kelvin. Nah, sebagian ALPG diubah untuk menghasilkan produk glukosa. Jadi asetil CoA merupakan produk fiksasi CO2 salah. Harusnya adalah asam fosfogliserat.
RUBP dengan 6 atom C yang seharusnya terbentuk, jadi RUBP ini adalah 5C, nanti ketemu dengan 1C menjadi 6C. Tapi ini senyawa peralihan, langsung pecah karena dia termasuk senyawa tidak stabil menjadi asam fosfogliserat yang 3C. Berarti harusnya terbentuk 6C, kemudian merupakan senyawa tidak stabil, betul. Jadi salah benar, jawabannya adalah D, sahabat cerdas ya. 33D. Kita lanjutkan 34. Tanaman yang tumbuh di bawah sinar matahari akan tumbuh lebih pendek dan warnanya lebih hijau. Jadi ada satu proses ya, contohnya ini tanaman di tempat gelap ya, sahabat cerdas. Yang satu ada tanaman yang di tempat terang. Nah, tanaman tempat terang itu pendek tapi daunnya hijau nih. Ya, ini daunnya hijau. Sementara ini gelap ini tinggi tapi daunnya kisut gitu. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai etiolasi. Etiolasi itu apa? Etiolasi itu tanaman akan cepat tinggi ya, itu di tempat gelap. Kenapa? Karena hormon auksin itu akan bekerja optimum bagus kalau tempatnya gelap. Sementara kalau ada cahaya, maka auksin akan terurai. Ya. Nah, karena auksin terurai, padahal auksin untuk memperpanjang tinggi, sehingga tingginya dihambat. Sehingga kalau ada cahaya, tanaman tidak jadi tinggi, melainkan tanaman itu pendek. Tetapi fotosintesis berjalan bagus, sehingga daunnya hijau. Berarti pernyataan ini benar. Yang kedua, sinar matahari akan diserap klorofil. Dalam fotosintesis, ya, CO2, H2O, lah, cahaya matahari ini ya, itu akan diserap oleh zat hijau daun klorofil. Nah, untuk membentuk glukosa dan menghasilkan gas oksigen, sahabat cerdas. Ini juga benar, tapi tidak nyambung dengan pernyataan di atas. Jadi jawabannya B. 35. Rakitis adalah suatu kondisi tulang menjadi keropos. Jadi keropos itu osteoporosis, sahabat cerdas ya. Kalau rakitis ini adalah kondisi di mana kaki itu berbentuk X atau O. Jadi salah ini. Rakitis terjadi kekurangan vitamin D, betul ya. Kalau osteoporosis biasanya kekurangan kalsium ya, tapi vitamin D bisa membantu saja ya. Jadi pernyataan kedua benar, salah benar, jawabannya D. Kita lanjutkan 36. Pengelolaan sumber daya alam perlu pemikiran yang tepat ya, sampai di sini betul ini ya. Secara pertimbangan ekonomi dan ekologis, ini memperhatikan pemanfaatannya, ini memperhatikan lingkungannya. Ini benar ya. Pengelolaan sumber daya alam harus tercapai kesejahteraan. Nah, ini kesejahteraan itu ekonomi ini. Tapi mempertimbangkan kelestarian. Nah, ini ekologis. Jadi benar-benar ya, berhubungan ini. Jawabannya A. 37. Dampak negatif yang mungkin timbul dari produk bioteknologi. Jadi salah satu produk bioteknologi itu GMO, sahabat cerdas ya. Genetic modified organisme atau organisme hasil rekayasa genetik, namanya transgenik. Salah satunya adalah makanan ya, seperti jagung hasil rekayasa disisipi gen tahan hama. Jagung transgenik tahan hama. Jadi kalau ada ulat makan jagung, maka ulatnya mati gitu. Nah, di sini memang kurang bagus ya. Kurang bagusnya gimana? Kalau nanti ada orang yang sensitif terhadap protein gen tahan hama ini, sehingga orang itu akan menderita alergi. Jadi alergi itu terlalu hipersensitif terhadap sistem imun. Dalam jangka lama, kalau tidak dilakukan penelitian secara periodik ya, itu mungkin bisa berbahaya. Ada kemungkinan berbahaya karena gennya mengandung zat-zat toksin seperti kapas Bacillus thuringiensis itu mengandung beta endotoksin. Tapi karena kapas nggak dimakan ya nggak begitu bahaya gitu. Tapi kalau produk-produk makan seperti padi, jagung, sorghum hasil rekayasa genetika yang dimakan manusia dikhawatirkan mengandung zat-zat racun. Nah, ini bisa kemungkinan alergi ya. Atau kalau dikasih tanaman-tanaman lain yang mengandung anti mikroorganisme ya, antibiotik, itu nanti bisa bakteri itu resisten terhadap antibiotik. Bisa, contohnya pemakaian produk fermentasi yaitu pemakaian antibiotik. Nah, jadi butuh dosis yang lebih tinggi karena bakterinya akan bermutasi menjadi lebih resisten. Nah, ini juga betul. Nah, kalau peningkatan ini produk positif ya. 1, 2, 3A. 38.
Sel darah merah pada embrio, jadi dalam proses embriogenesis, sahabat cerdas ya, ada semok baru gede ya, zigot, morula, blastula, gastrula sampai terbentuk organogenesis itu 3-5 minggu ya. Nah, pada saat embrio ada pembentukan sel darah merah yang disebut eritropoiesis. Nah, sel darah merah itu awalnya dibentuk di Jonas Sachs atau kantung kuning, baru kemudian dibentuk di hati, kemudian juga di limfa atau di kelenjar getah bening, namanya kelenjar limfa. Ini pada masa embrio ya, 3-5 minggu. Nah, setelah itu nanti ada masa fetus. Biasanya sampai sekitar akhir minggu ke-8. Nah, ini yang disebut janin sudah lengkap. Ini nanti sel darah merah atau eritropoiesis sudah mulai dibentuk di sumsum tulang. Berarti kalau masih embrio jawabannya hati sama limfa ya. 24 jawabannya C. Kita lanjutkan 39. Sumber daya alam adalah segenap unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya apa? Ini definisi tentang sumber daya alam ya. Jadi ketentuan sumber daya alam itu BH nona ya, M. Pertama ada sumber daya buatan, yang kedua ada sumber daya hayati, yang kedua non hayati ya. Jadi non hidup. Nah, ini yang non hayati. Kemudian ada sumber daya manusia. Jadi buatan itu seperti sumber daya alam yang sengaja kita buat oleh manusia ya. Kalau hayati itu sumber daya makhluk hidup, tumbuhan, hewan ya. Kalau non hayati itu yang tidak hidup, seperti sumber daya mineral ya. Manusia termasuk sumber daya. Jadi jawabannya semuanya 1, 2, 3, 4 E. Kita lanjutkan ke 40. Harimau dikategorikan spesies kunci. Kenapa? Jadi sahabat cerdas, spesies kunci itu kata kuncinya ini ya. Kalau dalam piramida makanan ya, ini ada produsen ya, contohnya ada tumbuhan ya, nanti dimakan rusa dimakan apa ya, contohnya harimau gitu ya. Nah, jadi harimau ini bisa dikatakan sebagai top carnivore, piramida puncak ya. Nah, keberadaan harimau ini bisa mengendalikan populasi di bawahnya. Kalau harimau nggak ada, maka populasi di bawahnya akan terganggu dalam secara ekosistem karena dia pengendali. Spesies kunci itu salah satunya pengendali populasi. Jadi mempengaruhi dinamika betul digalangkan top ini benar. Biasanya jumlahnya sedikit. Karena jumlahnya sedikit, dia terancam, endangered. Ya, ini benar. Nah, kalau keberadaannya dia mempengaruhi rantai dan jaring makanan betul juga. Jadi 1, 2, 3, 4 E. Begitu sahabat cerdas pembahasan UM Undip tahun 2013. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.